Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ajeng Raisa Agnia dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, anggota dari tim KKN PPM UGM untuk Desa Ponjong, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu sekalian cara menggunakan Google Form. Google Form ini sangat berguna apabila Bapak Ibu ingin membuat kuis secara online dengan mudah. Pertama-tama Bapak Ibu buka browser dulu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Opera, atau Internet Explorer. Saya menggunakan Google Chrome ya, Google Chrome. Lalu buka halaman pertama Google, google.com ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya peringatkan dulu Bapak Ibu, sebaiknya kalau mau membuat kuis di Google Form, Bapak Ibu harus membuat akun Gmail terlebih dahulu. Tapi tidak saya tunjukkan di sini karena saya asumsi Bapak Ibu semua punya akun Gmail. Namun silakan tanya saya di jalur pribadi bagaimana cara membuat akun Gmail kalau Bapak Ibu belum punya. Kita langsung mulai saja. Pertama-tama klik ini dan cari tulisan form. Di sini tidak ada. Kita klik more from Google. Lalu kita cari form. Ini ya, untuk Google Form ini. Warna ungu dia logonya. Lalu kita klik. Dan langsung saja go to Google Forms. Langsung ke blank atau halaman kosong. Ini untuk membuat kuis ya Bapak Ibu. Di sini Ibu Bapak taruh judul kuis. Sini judul yang lebih kecil. Sebagai deskripsi dari judul tersebut, misalnya bisa ditaruh tanggal kuis, misalnya 23 Januari 2020. Atau bisa ditaruh juga keterangan-keterangan seperti maksimal mengumpulkan, seperti itu. Lalu di sini adalah fitur-fitur. Mungkin hal yang pertama ingin Bapak Ibu lakukan adalah memberikan kolom untuk mengisi nama anak-anak ya Bapak Ibu. Boleh dipilih tipe pertanyaan yang short answer atau jawaban pendek. Nanti pertanyaannya akan terlihat seperti ini. Di sini ada beberapa fitur. Untuk yang multiple choice itu berarti nanti pertanyaannya adalah pilihan ganda. Ini untuk masukkan pertanyaannya, lalu kita masukkan jawabannya di lingkaran-lingkaran ini. Untuk menambah pilihan-pilihannya di sini ya Bapak Ibu, add option tulisannya. Lalu di sini ada beberapa pilihan tipe pertanyaan ya Bapak Ibu. Untuk yang paling pertama ini adalah apabila pertanyaannya itu memerlukan jawaban pendek. Nanti di sini anak-anak akan bisa mengetik jawaban mereka, hanya jawaban pendek. Yang ini apabila Bapak Ibu ingin jawaban yang panjang. Mungkin kalau jawabannya satu paragraf atau lebih, klik yang ini. Lalu untuk pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu, pilih yang check boxes. Karena nanti ini akan memperbolehkan anak-anaknya memilih jawaban lebih dari satu. Kalau pertanyaan yang kotak seperti ini jawabannya, berarti jawabannya lebih dari satu ya Bapak Ibu. Lalu drop down ini sebetulnya pilihannya hanya satu, namun ini digunakan apabila Bapak Ibu memerlukan pilihan jawaban yang sangat banyak. Nanti kalau Bapak Ibu menggunakan pertanyaan yang menggunakan drop down akan terlihat seperti ini ya. Saya preview dulu. Nah, jawabannya akan seperti ini. Lalu file upload. File upload ini misalnya Bapak Ibu memerlukan jawaban yang memerlukan file lain. Seperti misalkan Bapak Ibu memberikan tugas membuat presentasi. Nanti saya tunjukkan previewnya, nanti akan terlihat di anak-anaknya seperti apa. Nah, ini misalnya Bapak Ibu hanya memperbolehkan
file presentasi. Berarti hanya klik yang ini. Apabila bolehnya mengupload hanya gambar, berarti ini. Atau kalaupun foto, ini. Ini suara. Ini dokumen biasa seperti Microsoft Word, atau ini Microsoft Excel. Ini file PDF. Dan ini upload video. Ini pilihan apabila Bapak Ibu memperbolehkan lebih dari satu file untuk diupload. Misalnya maksimal ada 5 file yang diupload. Lalu ini maksimal ukuran dari file tersebut. Misalnya maksimal 100 MB. Ini bakal terlihat seperti ini. Seperti ini ya. Nanti anak-anaknya akan bisa mengupload file seperti ini. Dan nanti anak-anaknya upload file dari data mereka yang ada. Itu untuk pilihan yang file upload. Lalu ada linear scale. Jadi untuk yang linear scale ini adalah misalnya kita berikan pertanyaan seberapa bahagia Anda. Yang satu itu sangat tidak bahagia. Dan yang 5 itu sangat bahagia. Ini pertanyaannya meminta jawaban berupa skala ya Bapak Ibu. Nanti pertanyaannya akan terlihat seperti ini di halaman anak-anak. Seperti ini ya. Lalu untuk pertanyaan jenis multiple choice grid, menurut saya ini cocok untuk pertanyaan seperti benar atau salah. Misalnya kita berikan pernyataan dan kita tanya apakah pernyataan tersebut salah atau benar. Kita tulis pernyataannya di bagian yang rows, kita berikan pilihan benar dan salah. Kita harus klik yang ini apabila semua pertanyaan harus dijawab ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita aktifkan tombol yang ini, nanti anak-anaknya tidak akan bisa submit kalau tidak menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Kita lihat di preview. Ya, akan terlihat seperti ini ya Bapak Ibu, untuk multiple choice grid. Ini sama saja seperti yang sebelumnya, tapi jawabannya bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang checkbox grid akan terlihat seperti ini di halaman anak-anak. Lalu ini mungkin yang terbaik untuk ini, date dan time itu, date adalah untuk tanggal. Mungkin ini bisa dipakai untuk absen anak-anaknya kapan mereka mengerjakan soal quiz. Ini untuk tanggal dan ini untuk jam. Seperti ini. Untuk AM, PM itu adalah agar anak-anaknya juga tidak bingung, bisa ditambah di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kita sudah selesai di tipe-tipe pertanyaannya. Jangan lupa untuk aktifkan tombol yang ungu ini. Ini harus menjadi ungu apabila Bapak Ibu memerlukan semua jawaban untuk diisi. Soalnya kalau ini tidak ungu, nanti kalaupun pertanyaannya ada yang tidak dijawab oleh anak-anak, akan tetap bisa dikumpulkan. Sedangkan kalau semua pertanyaan diaktifkan tombol ungunya, satu soal tidak diisi pun tidak akan bisa dikumpulkan. Seperti itu. Klik tombol ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan ulangan dengan beberapa section atau beberapa bagian. Misalnya ini pilihan untuk section pilihan ganda. Misalnya ini isinya pilihan ganda semua, lalu yang sini isinya esai semua, boleh. Karena ini baru ditambah section saja, untuk menambah pertanyaan, klik tombol yang ini, tanda
tambah. Ya, ini untuk menambah video. Misalnya Bapak Ibu ingin upload link untuk video YouTube, boleh. Ini untuk copy paste dari link yang Bapak Ibu telah simpan, atau bisa dicari langsung dari sini. Bisa diklik salah satunya, lalu klik select. Nah, ini nanti anak-anak akan bisa melihat video ini saat mereka mengerjakan ujian. Sudah, kita masukkan video. Kita lihat preview apabila section pertanyaan ada lebih dari satu. Ini untuk section pertama saja, jangan khawatir, ini kenapa cuma hanya terlihat ada satu pertanyaan, karena tadi kita di section yang pertama hanya membuat satu pertanyaan. Lalu di next ada pertanyaan untuk section kedua ya Bapak Ibu, seperti ini. Lalu ini untuk menambah foto, bisa langsung ditarik mungkin dari link yang sudah Bapak Ibu simpan, atau bisa dari Google Drive atau Google Search ya Bapak Ibu. Ini. Ini untuk menambah judul. Misalnya sebelum ada pertanyaan, ada mau judul. Misalnya Bapak Ibu menaruh perkalian. Terus ditambah pertanyaan. Lalu ditambah judul lagi, pertambahan. Tambah pertanyaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk tombol yang ini sebenarnya tidak begitu penting karena ini adalah untuk upload soal yang misalnya Bapak Ibu telah buat di Google Form. Sedangkan kita kan di sini baru ingin membuat ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah dihiraukan. Kita sudah selesai mencontohkan. Lalu ini adalah tempat melihat respon dari anak-anak. Di sini ya Bapak Ibu. Nanti akan terlihat tombol ungu ini bisa dinonaktifkan apabila Bapak Ibu sudah tidak menerima jawaban-jawaban dari anak lagi, misalkan sudah lewat deadline. Apabila sudah lewat deadline, Bapak Ibu nonaktifkan tombol ungu ini, seperti ini. Ini tandanya anak-anak sudah tidak bisa mengumpulkan. Tapi kalau ungu, anak-anak masih bisa mengumpulkan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan bisa membuat file Excel dari Google Form yang telah dibuat. Akan menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini karena hanya contoh saja, nanti tidak akan seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini akan bisa terlihat jawaban anak-anaknya berdasarkan pertanyaan yang Bapak Ibu telah berikan. Ini adalah untuk judul dari file yang telah Bapak Ibu buat, boleh diedit. Dan ini Bapak Ibu sudah tersimpan secara otomatis ya di Google Drive Bapak Ibu. Maka dari itu saya sangat anjurkan membuat akun Gmail. Untuk melihat file yang telah Bapak Ibu buat, silakan klik di sini. Lalu sudah tersimpan di sini ya Bapak Ibu, file yang terbaru. Lalu bisa dibuka lagi. Dan bisa diedit lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir kalau misalkan ada salah, sangat mudah mengeditnya. Dan apabila Bapak Ibu takut salah dalam membuat kuis, bisa selalu lihat preview terlebih dahulu. Seperti ini. Ini adalah preview dari kuis yang telah dibuat. Seperti ini ya Bapak Ibu. Dan anak-anak harus mengklik submit ini untuk mengumpulkan. Lalu kalau kuisnya sudah selesai dibuat di Google Form, saya akan tunjukkan cara membagikan link kuis tersebut ke siswa-siswi. Bapak Ibu buka ini, settings. Bapak Ibu centang yang ini apabila Bapak Ibu memerlukan email responden. Lalu centang yang ini apabila Bapak Ibu memperbolehkan responden untuk melihat jawaban mereka setelah dikumpulkan. Klik lingkaran ini memperbolehkan responden untuk mendapatkan jawaban mereka apabila mereka meminta. Dan ini tanpa responden meminta pun mereka akan diberikan hasil jawaban mereka. Lalu centang kotak yang ini apabila
responden hanya boleh mengisi kuis ini sekali. Ini direkomendasikan. Saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk mencentang ini apabila Google Form digunakan untuk membuat ulangan harian, tapi nanti responden akan diharuskan untuk masuk ke akun Google mereka. Centang ini apabila Bapak Ibu memperbolehkan responden mengedit jawaban mereka setelah dikumpulkan, dan centang yang ini apabila Bapak Ibu memperbolehkan anak-anak untuk melihat jawaban siswa yang lain. Ini saya rekomendasikan apabila Bapak Ibu hanya membuat survei dan tidak kuis atau ulangan harian. Centang yang ini apabila Bapak Ibu ingin memperbolehkan anak-anak untuk tahu sudah sampai mana mereka mengisi soalnya. Dan centang yang ini apabila Bapak Ibu ingin soalnya diberikan secara acak, lalu ini adalah kolom untuk menulis pesan terakhir dari Bapak Ibu setelah mereka mengumpulkan. Untuk bagian yang ini, aktifkan tombol ini, make this a quiz, apabila Bapak Ibu memperbolehkan anak murid untuk melihat jawaban yang benar setelah dikumpulkan. Dengan mengaktifkan tombol ini juga Bapak Ibu memberi lihat anak-anak satu soal berbobot berapa nilai. Lalu klik tombol yang ini apabila Bapak Ibu ingin memberikan nilai langsung saat anak-anak mengumpulkan ulangan. Apabila Bapak Ibu mengklik yang ini, Bapak Ibu akan mengoreksi sendiri. Untuk pilihan yang kedua, saya rekomendasikan apabila Bapak Ibu memberikan pertanyaan dalam bentuk esai. Dan centang-centang ini berarti responden dapat melihat pertanyaan yang terlewat, dan ini responden dapat melihat jawaban-jawaban yang benar, dan ini responden dapat melihat bobot nilai per pertanyaan. Lalu apabila sudah dicentang yang perlu, kita klik save. Dan untuk memberikan link quiz kepada anak-anak, Bapak Ibu klik tombol yang ada 3 titik ini, dan klik yang get pre-filled link. Ini maksudnya dapatkan link dari quiz yang belum diisi ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu klik get link. Di sini sudah ada kolom untuk copy link. Kita copy ya Bapak Ibu. Nah, lalu sudah selesai proses mengcopy link dari quiz yang sudah dibuat. Bapak Ibu tinggal copy paste ke siswa yang harus mengisi quiz. Bapak Ibu apabila tidak ingin berwarna ungu, file quiznya bisa diganti. Mudah sekali. Dan ya, sekian video saya terkait cara membuat quiz di Google Form. Semoga video ini dapat mempermudah kerjaan Bapak Ibu dalam membuat quiz secara online di tengah pandemi ini, dan semoga bisa juga berguna setelah pandemi. Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan PR dengan menggunakan quiz online seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.